Perkenalkan, kami kelompok 5 onkologi akan memperagakan roleplay tentang penyakit kanker payudara. Perkenalkan, nama saya Sonia Halimah Abdullah Syah, saya sebagai pasien. Saya Octavia Ensensiana Teme sebagai narator dan perawat 1. Saya Siti Nur Aziza Junaidin sebagai dokter penyakit dalam. Saya Regina Nufitarina sebagai dokter onkologi dan perawat 2. Saya Rosalinda Pola sebagai keluarga pasien. Ibu Linda adalah seorang pedagang buah berusia 50 tahun. Sedangkan adiknya yang bernama Ibu Sonia berusia 48 tahun. Adiknya bertugas mengurus rumah dan terkadang membantu bapaknya berjualan buah di pasar. Ibu Linda tidak memiliki suami dan Ibu Sonia memiliki suami dan anaknya yang berusia 15 tahun. Dan suami Ibu Sonia meninggal 3 tahun yang lalu, dan Ibu Sonia kembali tinggal bersama lagi dengan kakaknya. Suatu ketika, Ibu Linda membantu Ibu Sonia berjualan buah di pasar. Ibu Sonia merasa tidak enak badan. Kak, sepertinya saya merasa tidak enak badan. Apa yang kamu rasakan? Pusing, lemas, sampai tangan saya tidak bisa menimbang buah. Ya sudah, kamu istirahat saja di ruang toko. Perlu saya antar pulang ke rumah atau ke dokter? Tidak usah Kak, biar istirahat di sini saja dulu sampai tokonya tutup. Baiklah kalau itu kemauan. Setelah selesai berjualan, Ibu Linda membangunkan Ibu Sonia yang sedang tertidur lelap dan mengajaknya pulang ke rumah. Mau nih, ayo kita pulang. Iya Kak, ayo kita pulang. Bagaimana keadaanmu? Masih agak pusing sih Kak. Apa kita perlu berobat ke dokter dulu atau pulang dulu? Tidak perlu Kak, saya hanya ingin cepat-cepat pulang saja. Keesokan harinya, ketika bangun tidur, Ibu Sonia merasakan nyeri di daerah sekitar payudaranya. Setiap menggerakkan tangannya, nyeri itu timbul tapi dia tidak menghiraukannya. Ibu Sonia segera mungkin menyiapkan sarapan dan bergegas. Sepertinya aku harus segera ke pasar. Di perjalanan menuju pasar ketika motor yang ditumpangi Ibu Linda dan Ibu Sonia melewati jalan yang sangat terjal. Nyeri di payudara Ibu Sonia kembali lagi. Ibu Sonia mulai merasa cemas dengan keadaan kesehatannya. Setelah tiba di pasar, Ibu Sonia meminta Ibu Linda untuk mengantar ia ke dokter sepulang dari pasar. Kak, saya merasa ada yang tidak beres dengan kesehatan saya. Bagaimana sepulang dari pasar nanti kita mampir ke rumah sakit dekat sini? Ya adek, apa yang kamu rasakan sekarang ini? Saya merasakan nyeri di payudara kiri saya, seperti ketika dibonceng motor dan melewati jalan terjal. Nyeri itu timbul lagi, tapi saya menahan dan tidak memberitahukan ke kakak. Ya sudah, nanti kita ke rumah sakit. Kemudian Ibu Linda mendaftarkan diri ke dokter spesialis penyakit dalam, dan akhirnya nomor antrian Ibu Sonia dipanggil oleh seorang perawat. Kemudian mereka masuk ke ruangan dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang, mari silakan duduk. Ya Bu. Terima kasih. Kalau boleh tahu apa keluhan ibu saat ini? Jadi gini dok, akhir-akhir ini saya sering merasakan nyeri yang hilang timbul di payudara kiri saya. Sejak kapan ibu merasakan nyeri? Jadi gini dok, akhir-akhir ini saya merasakan nyeri yang hilang timbul di payudara kiri saya. Nyeri kurang lebih dari 2 minggu dok. Dan sejak 3 bulan lalu, ketika meraba payudara yang sebelah kiri saya ini, saya merasa ada benjolan, namun di payudara sebelah kanan saya tidak menemukan benjolan tersebut dok. Benjolan tersebut tidak terasa nyeri dok, sehingga saya menganggap itu sesuatu yang wajar. Biasanya nyeri itu kapan timbulnya? Ketika bangun tidur, terkena benda-benda tumpul ketika bonceng motor di jalan yang terjal dok. Apakah nyeri ibu rasakan hanya di payudara sebelah kiri saja? Iya dok, rasanya sakit sekali sampai ke dalam-dalam. Nyerinya seperti apa bu? Apakah disayat atau tarik atau ditusuk-tusuk? Rasa seperti ditusuk-tusuk dok. Nyeri itu hilang sekitar berapa lama? Kira-kira 15 menit dok.
Dari gambar ini, manakah yang ibu rasakan? Yang enam, dok. Berdasarkan dari tadi, sebaiknya ibu melakukan tes mamogram dulu di lab. Ini saya berikan surat pengantarnya. Jedut. Apakah tidak ada masalah yang serius diagnosis untuk saya? Saya pun kurang yakin dengan diagnosis saya, ibu, sehingga untuk mengutarakan hasilnya mamogram adik ibu nanti. Yang baiknya bisa antar anak saya ke mengetahui penyakit ini. Ini ibu surat pengantarnya. Terima kasih banyak ibu. Kami misi dulu. Ya bu, silakan. Tunggu untuk masuk ke ruang laboratorium, Ibu Sonia merasa cemas dan terlihat pucat. Kak, saya takut kalau terjadi masalah yang serius dengan kondisi kesehatan saya. Nanti kita tunggu hasil tesnya lagi. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Tapi saya benar-benar takut, Kak. Aku harap kamu tenang-tenang saja. Tapi sama ada di sini untuk kamu. Setelah dokter melihat tes mamogram, dokter mengajukan Ibu Sonia untuk melakukan MRI dan biopsi dengan serangkaian tes yang telah dijalani Ibu Sonia. Dokter pun telah mendapatkan hasil tentang kondisi kesehatan Ibu Sonia sebenarnya. Di ruang dokter penyakit dalam. Jadi bagaimana hasilnya, Dok? Baik, setelah saya melakukan hasil mamogram MRI dan biopsi, Nyonya Sonia terkena penyakit kanker payudara stadium 3. Apa? Tidak mungkin, dok. Saya tidak percaya dokter pasti bohong. Seberapa parah penyakit yang dulu diderita adik saya, Dok? Kanker sudah menyebar sampai jaringan dalam payudara ibu Sonia. Aduh, Dok, masih bisa untuk disembuhkan ya, Dok? Ibu Linda dan Ibu Sonia bergegas ke rumah sakit, namun bukan pergi ke rumah sakit yang kemarin. Sesampainya di rumah sakit tersebut, ternyata Ibu Sonia menjalani serangkaian tes laboratorium seperti di rumah sakit sebelumnya. Dan setelah mendatangi beberapa rumah sakit yang lain, hasilnya tetap sama. Dan Ibu Sonia menderita kanker payudara stadium 3B. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah sakit yang pertama kali didatangi. Selamat pagi Ibu, mari silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih, Ibu. Jadi apa yang menyebabkan Ibu Sonia datang ke sini? Jadi begini dok, 3 hari yang lalu saya datang ke dokter penyakit dalam dok. Di sana saya menyampaikan apa keluhan-keluhan saya selama ini. Lalu saya disuruh melakukan tes laboratorium. Setelah melihat hasilnya, saya dirujuk ke rumah sakit dokter onkologi. Katanya saya terkena penyakit kanker payudara dok. Dan di catatan medis saya, Oke, saya lihat catatan medisnya dulu ya. ya dok. Jadi, gimana, dok? Apakah saya benar-benar menderita kanker payudara stadium 3B? Iya Ibu, kanker ini sudah berkembang sejak lama dan Ibu tidak menyadarinya. Iya, dok. Kira-kira apa yang menyebabkan saya bisa terkena kanker ini, dok? Memangnya usia berapa Ibu memiliki anak pertama? Seingat saya, waktu itu umur saya 33 tahun, dok. Dan karena saya baru dikarunia anak pertama setelah usia pernikahan kami yang ke-10 tahun. Lalu Ibu menyusui anak Ibu? Tidak, dok. Soalnya saat itu anak saya tidak mau menyusui dengan saya. Dan mungkin karena ASI, saya keluar hanya sedikit. Lalu, apakah keluarga yang memiliki riwayat kanker, dok? Tapi kata ibu saya, nenek saya menderita penyakit payudara. Jadi gini Bu, salah satu penyebab kanker payudara diantaranya karena telah mempunyai
anak di usia 30-an, tidak menyusui dan berbadan keluarga, dan masih banyak lagi. Pengobatan seperti apa untuk mengobati penyakit kanker saya, Dok? Setelah melihat hasil memogram, MRI, dan biopsi ibu, tindakan baik yang dilakukan operasi pengangkatan payudara ibu. Apa, Dok? Operasi? Ya ibu, karena kanker ibu sudah memasuki stadium 3. Sel kanker sudah menjalar ke jaringan payudara ibu. Bagaimana ini? Saya takut dioperasi. Kalau itu jalan yang terbaik buat kamu, kakak tidak keberatan kok. Yang penting kamu sehat. Tapi saya takut, Kak. Linda Dok, kalau kami membutuhkan waktu untuk keluarga kamu besar ini, jadi kamu pulang ke rumah ya, Dok. Baik ibu, namun kalau bisa secepatnya mengambil keputusan, karena sel kanker semakin menjalar ke payudara ibu Sonia. Iya, terima kasih, Dok. Permisi dulu. Ya sama-sama, cepat sembuh ibu. Iya, terima kasih, Dok. Setelah 3 hari pertimbangan hal ini, akhirnya Ibu Sonia setuju untuk operasi pengangkatan payudara kirinya dan mendaftarkan diri ke rumah sakit untuk jadwal operasi serta mengurus surat persetujuan. Di ruang Dahlia nomor 5, seorang perawat datang untuk mengecek kondisi kesehatan Ibu Sonia sebelum operasi yang akan dijalaninya lusa. Ibu Sonia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Vivi. Saya bertugas untuk shift pagi hari ini. Nah, saya akan mengecek TTV ibu atau tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah, suhu. Waktunya tidak lama ibu, hanya sekitar 5 menit. Iya, sus. Benar ini dengan Ibu Sonia usia 40 tahun? Benar, Sus. Bagaimana keadaan Ibu Sonia hari ini? Saya merasa cemas, Sus, karena lusa saya akan dioperasi. Sambil kita bercerita, saya akan mengecek kanan dan ibu. Ya, Sus. Permisi ya, Ibu. Ibu jangan terlalu cemas, operasinya akan berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Iya, Sus. Tapi saya takut karena ini pertama kalinya saya akan dioperasi. Jangan usah takut, sambil berdoa saja agar operasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, Sus. Iya Ibu, saya tahu apa yang Ibu pesankan, tapi Ibu jangan terlalu cemas ya Ibu ya. Operasinya pasti berjalan dengan lancar. Iya, Sus. Saya sudah memikirkannya secara matang. Syukurlah kalau Ibu sudah memikirkan dengan baik. Jadi yang pentingnya Ibu jangan terlalu cemas. Kita berdoa ya Bu ya. Iya, Sus. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan TTP Ibu, semuanya normal. Saya permisi dulu ya Bu, kalau ada sesuatu bisa hubungi saya ke ruang reserve. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Perawat kembali ke nurse station. Ketika shift pagi selesai, sebelum dia pulang, dia berbincang-bincang dengan rekannya yang shift siang tentang keadaan pasien yang bernama Ibu Sonia. Kenapa terlihat cemas, Sus? Saya merasa khawatir dengan pasien yang bernama Ibu Sonia di ruang 5. Dia terlihat cemas, berpikir untuk takut dengan operasi yang akan dia jalani lusa. Itu bukannya sesuatu yang wajar, Sus. Ya sus, tapi saya bagian dia itu merasa kayak nafsu makannya kurang. Begitu ketika saya menggantikan cairan suster, coba saya mengajarnya untuk ngobrol. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya sus. Ya, Sus, hati-hati di jalan. Perawat shift siang pun datang untuk memeriksa kembali pasien bernama Ibu Sonia. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Suster. Perkenalkan, nama saya Perawat Oki. Saya shift siang ini, Ibu. Apakah ini benar dengan Ibu Sonia umur 48 tahun? Iya, Sus. Gimana kabar Ibu hari ini? Kurang baik, Sus. Mungkin hari ini Ibu mau menceritakan keadaan Ibu yang sudah baik. Bagaimana saya mau baik, Sus? Lusa saya akan dioperasi dan saya sangat takut dan cemas.
Memangnya apa yang ibu khawatirkan? Sebagai seorang perempuan, saya tidak ingin kehilangan salah satu payudara saya, Bu. Tapi di sisi lain saya harus mengikhlaskannya demi kesembuhan saya. Saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Namun saya pikir itu untuk kesembuhan ibu. Iya sus, tetap saja. Tetapi ini pengalaman saya baru pertama kali aku menjalani operasi. Saya takut saya tidak bisa menahan rasa sakitnya sus. Ibu jangan khawatir ya Bu, nanti ketika operasi ibu akan dibius total agar tidak merasa sakit. Apa saya tidak perlu dioperasi dok? Saya mau beralih saja ke obat verbal. Coba ibu pikirkan kembali, apa masih bisa untuk melakukan pengobatan verbal. Bagus itu ibu, dengan berdoa hati ibu bisa menjadi tenang dan operasi ibu bisa berjalan dengan lancar. Iya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Semoga operasinya berjalan dengan lancar dan selamat beristirahat Bu. Iya, Sus. Amin. Terima kasih, Sus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.